Assalamualaikum, gue Fad dari Gadget Talk. Udah 2 mingguan ini gue udah pakai air purifier-nya dari Bardi. Teman-teman yang lihat instastory Gadget Talk pun ikutan penasaran tuh sama air purifier yang satu ini. Seberapa oke sih air purifier Bardi ini dan apakah beneran berasa efeknya untuk kesehatan kita? Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Pas pertama kali unbox air purifier ini, kesan gue langsung anjir, gokil juga desainnya. Kalau biasanya kan desain air purifier itu kalau nggak kotak atau bulat, tapi satu ini beda coy, berasa lebih futuristik dan lebih mirip robot. Apalagi di bagian kontrol panelnya, ada layar yang lumayan gede dan ada banyak tombol sentuh juga. Cara pakainya pun gampang, tinggal colok terus tekan tombol power. Tapi untuk pertama kali kita pakai, kita harus buka dulu nih bagian depannya. Terus buka plastik dari setiap filter. Dan di dalam sini ada 3 filter yang fungsinya beda-beda. Yang pertama ini ada pra-filter aluminium yang gunanya untuk bersihin debu, granul besar, bulu, dan senyawa yang mengandung polutan. Terus yang kedua ini ada filter senyawa penghilang karbon aktif plus formaldehida, namanya susah, amonia, benzen, pokoknya zat-zat yang nggak bagus untuk pernafasan kita. Itu nama kimia, jadi maklum kalau penyebutannya sulit ya. Terus yang terakhir ini ada HEPA filter yang gunanya untuk bunuh bakteri, virus, debu, jamur, alergen yang ukurannya lebih dari 0,01 mikron. Jadi dari 3 itu aja kedengeran udah gokil banget ya. Tapi sebenarnya air purifier dari Bardi ini punya fitur pembersih tambahan kok. Ada lampu sterilisasi UV yang bisa bunuh bakteri dan bisa ngilangin bau yang nggak sedap pakai sinar UV. Terus ada fitur pelepasan anion juga yang bisa ngelepasin anion dalam jumlah yang besar dan buat oksigen bermuatan negatif. Cara kerjanya sih kayak gini ya, simpelnya udara bakalan dihisap dari bagian depan. Gua contohin pakai vape kayak gini ya kira-kira. Vape ini bakalan dihisap dari bagian depan, terus disaringlah dengan 3 filter yang kita bahas tadi. Terus dibersihin juga pakai sinar UV dan pelepasan anion. Ketika selesai, udara yang bersih tadi bakalan keluar dari bagian belakang. Itu tadi menurut kesotoyan gue aja. Pokoknya simpelnya kayak gitu. Terus gimana efeknya? Yang kami rasain sendiri sih, udara di studio kami ini jadi berasa lebih segar. Dan pas narik nafas tuh berasa lebih ringan. Berasa jadi lebih fresh aja. Buat gue yang gampang banget flu karena debu juga jadi lebih jarang kena flu. Dan tentu jadi lebih sehat. Apalagi buat kamu yang para vapers yang menganggap vape itu aman ya. Jadi jarang banget buka jendela. Soalnya sayang kan kalau kita hidupin AC terus kita buka jendela, jadi nggak berasa dinginnya. Nah itu sebenarnya gua sendiri sih. Gua juga ngerasain pas bini gua masak di bawah. Kalau nggak pakai air purifier, baunya tuh sampai ke atas ke studio kami. Apalagi pas lagi numis cabai tuh, wah rasanya hidung tuh jadi ikutan pedas mau bersin gitu. Tapi pas hidupin air purifier ini masih ada sih aroma masakan, tapi tipis-tipis nggak sekencang tanpa air purifier yang satu ini. Pas lagi pakai mode auto, air purifier Bardi ini bakalan deteksi secara otomatis udara di sekitar kita itu lagi di kondisi bersih atau kotor. Kalau bersih, indikatornya yang ada di layar bakalan berubah jadi warna hijau dan fan-nya jadi sunyi. Hampir nggak kedengeran sama sekali. Ini buktinya gue pasang mic dan ini air purifier hidup. Jadi kalian bisa dengar lah ada noise tipis-tipis. Tapi kalau dia deteksi udara dengan udara kotor kayak vape atau contoh asap yang masuk dari luar, indikatornya bakalan berubah jadi warna orange dan fan-nya jadi lebih berisik untuk jernihin lebih banyak udara. Biasanya sih kami nggak pakai mode auto, soalnya vape yang kami selalu keluarkan itu bakalan dideteksi oleh air purifier. Jadi kami set ke mode speed yang paling rendah aja. Caranya sih tinggal sentuh tombol speed aja. Ya karena kami pikir vape itu aman. Menariknya masih ada tombol navigasi yang lainnya nih. Kalau punya anak kecil yang jahil atau bocil-bocil sepupu yang datang gitu ya, jahil-jahil gitu ya, aktifin aja mode child lock-nya. Jadi pas si bocil coba mainin air purifier bakalan nggak ngefek. Terus pas mau tidur tinggal aktifin mode sleep-nya aja. Speednya bakalan otomatis di lock ke yang paling rendah dan lampu dari kontrol panel pun mati. Seolah-olah air purifiernya tuh ikutan mati, padahal masih aktif loh. Gue juga lebih prefer pas lagi mau tidur tuh gue aktifin mode sleep biar nggak keganggu sama suara fan-nya ataupun lampu-lampu yang dikeluarin dari air purifier ini. Suara yang dihasilkan pun terbilang senyap banget, jadi nggak bakal keganggu. Dan mungkin yang dikhawatirkan buat teman-teman yang punya daya listrik rumahnya itu masih di bawah 1300, harusnya sih tenang aja, soalnya ya daya maksimal dari yang dibutuhkan oleh air purifier ini cuma 80 watt. Kalau kita set speednya ke yang paling rendah sih harusnya watt yang dibutuhkan itu lebih rendah dari itu. Dan itu menurut buku manual booknya aja, dan gua nggak punya alat untuk ngukur berapa watt yang lagi dia pakai. Jadi ya terima aja. Tim Bardi, kalau ada kesalahan boleh dikoreksi.
Kalau mau dipindah-pindahin juga gampang, walaupun di atas kertas beratnya sampai 8 kg, tapi pas gua angkat sih berasa nggak terlalu berat, mungkin karena ada pegangan di belakangnya, jadi pas mau pindah nggak perlu meluk-meluk kayak gitu. Tinggal angkat satu tangan di pegangannya aja, dan gua satu tangan kuat kok, walaupun otot gua gede banget. Kalau mager mau hidupin atau matiin air purifiernya, bisa juga pakai remote yang udah dapat langsung dari dalam box. Lewat aplikasi Smart Life juga bisa, tapi gua lebih prefer pakai remote sih. Soalnya kalau kita pakai aplikasi Smart Life dan buat akun lewat akun Google, entah kenapa mereka minta permission Google Drive juga. Dan buat gua yang rada sensitif untuk urusan keamanan data, gua pastinya nggak mau dong. Dan gue heran kok butuh permission drive untuk ngaktifin cuman air purifier. For information, kalau air purifier ini juga butuh maintenance atau perawatan. Jadi 3 filter yang kita sebutin tadi itu butuh dibersihin, dan ada juga yang harus diganti. Jadi filter terluar harus diganti sekitar 2 tahun sekali, sedangkan filter kedua dan ketiga itu tiap 6 bulan sekali. Tapi jangan khawatir, Bardi juga ikutan jual filternya, jadi nggak harus beli air purifier setiap 6 bulan kan. Kalau misalkan air purifiernya ada masalah pun ya santai aja, Bardi ini brand resmi Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa harusnya sih aman, tinggal bawa ke service center atau minta kirim aja. Untuk harganya, gua cek di e-commerce ada yang jual 2,8 juta dan yang paling mahal di 3,3 jutaan. Di harga segitu sih menurut gua worth it banget, karena dari segi desain udah oke banget, kelihatan futuristik, dari segi penjernihan udara juga udah bagus, fitur-fiturnya banyak, resmi dan optimalnya untuk ruangan di sekitaran 38 meter persegi. Kalau mau dibandingin sama yang lebih murah, contohnya di harga 1,5 juta atau 2,5 juta gitu ya, kita pun harus pintar-pintar lihat spesifikasinya dulu. Yang lebih murah itu biasanya optimal untuk ruangan yang lebih sempit, sekitaran 15-25 meter persegi. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian aja, karena kalau gua dipakai di kamar ataupun studio yang lebih gede, itu cakupannya harus yang lebih gede juga. Dan tinggal kalian sesuaikan aja dengan spesifikasi rumah kalian, itu luasnya segimana dan untuk ruangan mana. Air purifier ini juga punya kekurangan nih, dan gua tahu cuma 2 sih. Pas gua coba pindahin dikit aja, air purifier ini bakalan mati otomatis. Padahal cuma digeser dikit atau diangkat dikit. Mungkin ini fitur proteksi dari air purifiernya juga, tapi gua nggak tahu juga sih. Dan kedua, itu terkadang gua terdengar suara denyitan kecil gitu pas mau tidur, tapi suaranya tuh gak gede kok, masih acceptable, dan itu pun jarang-jarang kejadian. Terakhir nih, menurut gua air purifier ini lebih cocok buat teman-teman yang tinggal di perkotaan yang terkenal dengan banyaknya polusi. Contohnya Jabodetabek, Riau ataupun Kalimantan yang suka bakar-bakar hutan itu ya mengingat itu polusi itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Jadi menurut gua spend 2,8 juta worth it banget untuk diinvestasikan untuk kesehatan kita. Tapi buat teman-teman yang tinggal di wilayah pedesaan dan pegunungan yang punya udara yang bersih, jangan lupa bersyukur, itu adalah nikmat Tuhan yang paling indah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari air purifier atau buat teman-teman yang punya alergi terhadap debu, biar bisa hidup dengan lebih sehat lagi dan nggak terlalu rentan dengan flu kayak gua. Dan semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget komen di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Atau yang udah punya air purifier juga bisa sharing di bawah gimana sih efeknya buat kalian. Jadi kita bisa gimana menebar racun kalau lebih banyak orang, biar orang lebih banyak untuk beli air purifier, karena menurut gua ini penting banget. Buat yang suka dengan video ini, boleh banget like dan subscribe. Jangan lupa kita ada 4 akun sosial media, mulai dari Instagram, YouTube, website, dan juga TikTok. Kalau suka boleh banget follow semuanya. Dan ya, gua Farid, bye.